Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Modesta Yunisi dengan NIM 312110142 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu fisika kuantum dan beberapa contoh soal lainnya untuk memenuhi tugas fisika 1 dengan dosen pengampu Bapak Ari Yunildi, SPD MSI. Pengertian fisika kuantum. Definisi kuantum menurut Stephen Hawking, seorang ahli fisika, adalah suatu unit terkecil yang gelombangnya bisa memancarkan atau menyerap energi. Dalam pembahasan fisika kuantum, kita harus meninggalkan konsep klasik fisika dan berurusan dengan ukuran pada skala atomik dan bahkan subatomik guna mempelajari karakteristik atau sifat partikel. Para ilmuwan fisika kuantum mempelajari apa yang akan terjadi ketika sebuah benda dibelah terus-menerus sehingga ke tingkat materi yang sangat kecil menggunakan atom partikel atau akselerator. Fisika kuantum sendiri merupakan ilmu fisika yang membahas tentang gelombang elektromagnetik dengan menghitung kecepatan cahaya 186.000 mil per detik. Teori fisika kuantum. Teori fisika kuantum muncul karena adanya fenomena-fenomena yang tidak sesuai dengan gagasan fisika klasik. Para ahli fisika kuantum memberi kesimpulan sebagai berikut. Semua benda yang ada di alam semesta ini merupakan molekul-molekul yang terdiri dari atom-atom. Semua benda yang dapat terlihat ini tidak lain adalah energi yang bergetar. Fenomena inilah yang menyebabkan benda seolah-olah nyata atau kenyataan, padahal sebenarnya bukan. Benda yang ada di alam semesta ini berasal dari ruang hampa berupa energi yang tampak bergetar. Ilmuwan fisika kuantum menyebutkan bahwa realitas yang nyata tidak lainnya hanyalah ilusi semata. Ilmuwan fisika kuantum juga sudah membuktikan bahwa suatu benda bisa berada pada dua dimensi yang berbeda dalam waktu yang sama. Ketika roh menguasai tubuh secara sempurna, maka dalam diri tersebut berlaku hukum fisika kuantum, di mana dunia hanyalah vibrasi energi. Seseorang akan menjadi abadi bila bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya, dan pada kecepatan cahaya pula masa lalu, kini, dan masa depan bisa ada secara bersamaan. Teori kuantum. Teori kesadaran kuantum merupakan kesadaran di mana semua orang dan segala sesuatu, bahkan di ruang angkasa pun saling berhubungan atau memiliki keterhubungan. Hal ini didasarkan fakta bahwa medan kuantum dapat menjangkau segala sesuatu. Lajan berpendapat bahwa beberapa alam semesta dapat dieksis dalam waktu yang bersamaan. Ini artinya orang yang mati dan berpergian dalam terowongan yang sama maka akan terakhir di dunia yang sama dengan yang dihuni dulu atau berinkarnasi. Dia juga berpendapat bahwa dunia tidak berakhir ketika tubuh mati. Teori biosentrisme mengatakan bahwa tubuh bisa mati namun kesadaran akan abadi. Artinya, kematian kesadaran sama sekali tidak ada. Mekanika fisika kuantum. Dasar-dasar dari teori ini yaitu energi itu tidak kontinu tetapi berupa paket dan kuanta. Konsep ini bertentangan dengan teori fisika klasik yang mengatakan bahwa energi itu berkesinambungan. Dari teori ini muncul aplikasi-aplikasi penting yakni DOD, pancaran cahaya atau LED, laser, semikonduktor, pencitraan penelitian dan medis, dan magnet superkonduktor. Rumus fisika kuantum. Dari penemuan Max Planck maka diketahui bahwa tiap elemen energi disimbolkan dengan E,
berbanding lurus dengan frekuensinya. Penulisan sistematisnya sebagai berikut. E sama dengan H kali V, di mana E sama dengan energi dengan satuannya Joule, H sama dengan konstanta Planck atau 6,626 kali 10 pangkat minus 34 Joule kali sekon. V sama dengan frekuensi radiasi atau sekon pangkat minus 1. Dari penemuan fotolistrik oleh Albert Einstein menerangkan bahwa cahaya terdiri dari partikel-partikel foton yang energinya sebanding dengan frekuensi cahaya, di mana bila frekuensinya tinggi maka setiap foton memiliki energi yang tinggi pula sehingga mampu melepaskan elektron. Hal ini menyebabkan arus meningkat, maka secara sistematis dapat dituliskan sebagai berikut. E sama dengan H kali V atau E sama dengan C per lambda, di mana energi dengan satuan Joule, H sama dengan konstanta Planck atau 6,626 kali 10 pangkat minus 34 Joule kali sekon. V sama dengan frekuensi radiasi dengan satuannya sekon pangkat minus 1. C sama dengan kecepatan cahaya dalam vakum atau 3 kali 10 pangkat 8 dengan satuan meter per sekon. Lambda sama dengan panjang gelombang dengan satuannya meter. Di sini ada salah satu gambar sebuah grafik di mana garis untuk voltase dan arus. Sini ada kurva tentang ada intensitas tinggi, intensitas rendah. Ketika cahaya menumpuk plat E, maka fotoelektron terlepas dari plat. Ada cahaya, pengatur variasi daya, dan elektron berpindah dari plat E ke plat C atau penerima yang menimbulkan arus pada sirkuit. Nilai beda potensial bergantung pada intensitas cahaya yang diberikan, sehingga energi kinetik maksimum dari efek fotolistrik dapat dituliskan sebagai berikut. EK maksimum sama dengan E kali V0, di mana E sama dengan muatan elektron dengan satuannya C, V0 sama dengan potensial henti dengan satuan volt. Sedangkan hubungan antara energi foton, fungsi kerja, dan energi fotolistrik dapat dituliskan sebagai berikut. EK sama dengan E kurang W, EK sama dengan H kali F kurang H kali F0, di mana E sama dengan energi foton dengan satuannya Joule, F sama dengan frekuensi foton dengan satuannya Hertz, F0 sama dengan frekuensi ambang dengan satuannya Hertz, EK sama dengan energi kinetik elektron dengan satuannya Joule, W sama dengan energi ambang elektron atau fungsi kerja dengan satuannya Joule. Contoh soal. Frekuensi ambang dari sebuah logam yakni 4 kali 10 pangkat 14 Hz. Ketika logam dijatuhi foton, ternyata elektronnya memiliki energi kinetik sebesar 19,86 kali 10 pangkat minus 20 Joule. Maka berapakah frekuensi foton bila H sama dengan 6 kali 62 kali 10 pangkat minus 34 Joules? Jawaban diketahui F0 sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 14 Hz, EK sama dengan 19,86 kali 10 pangkat minus 20 Joule, H sama dengan 6,62 kali 10 pangkat minus 34 Joules. Maka W0 sama dengan H kali F0, di mana W0 sama dengan W0 sama dengan 6,62 kali 10 pangkat minus 34 Joules atau 4 kali 10 pangkat 14 Hz. W0 sama dengan 26,48 kali 10 pangkat minus 20 Joule.
maka E sama dengan EK tambah W0. Atau E sama dengan HF, maka F sama dengan EK tambah W0 per H bagi H. E sama dengan 19,86 kali 10 pangkat minus 20 Joule tambah 26 kali 10 pangkat minus 20 Joule bagi 6,662 kali 10 pangkat minus 34 Joule, maka E sama dengan 7 kali 10 pangkat 14 Hz. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, mohon maaf. Saya Modesta Lunisi mengucapkan terima kasih.